Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teka, mautun mati. Dia dianggap kota mati. Derene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Terus awale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha belakangan kembali jadi sorotan. Beliau dianggap terlalu membela Ba'alawi dalam kajiannya tentang nasab Wali Songo. Tapi benarkah beliau salah? Atau justru ada kitab yang belum dikaji sebagai pembanding? Mari kita bahas lebih dalam video ini. Pun kalau terangaken gitu, terus masalah tiang kafir Mekah nggih. Kafir Mekah niku kafir Quraisy. Nggih kafir Quraisy niku turunane Sayyid Adnan. Nggih mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Terus nak sampean ngaji dibak napa berjanji wonten wa ba'du faqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib bin Hashim. Terus di antara mbah-mbah Nabi tok Kusoi. Summiya bi Kusoyin litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah ila an a'dahu ta'ala ilal haramil muhtarami fa hamahima. Dados mbah-mbah Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing seneng lunga. Dadi Kusoyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Nggih, Kusoyin maknane wong sing seneng lunga adoh. Lalu ngadoh niku penting perkarane didamel sarana pangeran kangge tiyang-tiyang niku ben nyekseni kaum-kaum sing tau dirusak. Niku perjalanan Mekah dugi Syam. Syam niku Syria, Libanon, Jordan. Jadi misalnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut niku sakniki derek Jordan. Nggih wong sakniki darani ditsi laut napa mati. Niku derek kaum napa? Sodom. Sodom niku sakniki derek napa? Jordan. Nak kaum Ad niku sakniki nderek Yaman. Dadi khole Nabi Hud niku teng pundi? Yaman. Mun kula dudono geografi serian nggih. Dadi kaum Nabi Hud nggih Ad niku napa? Yaman. Ibu kotane riyen Ahqaf. Mulane disebut wazkur akhoat iz anzara qaumahu bil Ahqaf napa? Ahqaf ibu kota Yaman napa? Ahqaf. Jadi it'ang zaro qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfi. Mohon kula baleni malih nggih. Samud niku nabine saleh. Ad nabine napa? Hud. Niku Hud sakniki teng Yaman. Mulane khole Nabi Hud niku ruwah. Sampeyan nek kepen kali khole Nabi Hud mara putih Yaman. Niku khole pas napa? Ruwah. Lah Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teka, mautun mati. Dia dianggap kota mati. Derene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Terus awale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad
Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafaul diarani napa Yaman. Diarani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane bingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak kudu roh. Terus mulane zuriyae Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman, termasuk Rotibul Haddad Sayyid Abdullah napa Haddad niku Yaman, sing nyari Ihya niku Sayyid Zabidi. Nggih niki tiyang napa? Yaman, Zabid itu daerah napa? Yaman. Nganti saniki. Termasuk Habib Zain bin Semit niku riyen rahine teng Jakarta teng Bogor, tapi sak mangke urip teng Yaman terus manturi Habib Haddar. Dadi Habib alim niku saniki sing moncar ngene Sayyid Umar Hafid niku nggih pundi? Yaman, Habib Salim Asyadiri ke Yaman. Kalau ada karangane ulama Yaman niku mulai tahun 400 sampai saniki. Nggih khatam kula sinau termasuk karangan Habib sing cek sugeng-sugeng kados Al-Manhajus Sawi kula sinau nggih khatam. Yo khatam nggih paham. Yo Dalam kajian tafsirnya, Gus Baha menyebutkan bahwa Wali Songo berasal dari Basyaiban Yaman, keturunan Ahmad Al-Muhajir, yang diakini sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Namun, beberapa ulama menilai ada kitab-kitab lain yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Salah satu senior Gus Baha mengingatkan beliau agar lebih berhati-hati dalam kajian nasab. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di atas langit pasti ada langit. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih. Pada Gus Aziz Jazuli saya acungi jempol bagus karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur ya, oleh figur orang yang terpandai. Gus Jazuli saya acungi jempol karena berani tawasau bil haqqi kepada Gus Baha, yang mana Gus Baha saya dengar kemarin entah dari YouTube mana itu mengatakan Gus Baha mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya nasional kepada Basyaiban, dan Basyaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'alwi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat gitu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik, ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Sementara itu, Gus Aziz Jazuli dengan tegas menyatakan bahwa referensi yang digunakan Gus Baha masih dominan dari sumber Ba'alawi sendiri. Menurutnya, perlu ada kitab pembanding agar kajian lebih objektif. Videonya Gus Baha ya. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'alawi, tapi bukan versi Azamat Khan ya. Tetapi versinya adalah Basyaiban. Setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu ya. Dimana yang pertama misalkan, bahwa dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'alawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga zuriyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya, Al-Muhajir ilallah. Bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan ya dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman
itu adalah siapa namanya, Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Hussein bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah, tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya. Misalkan seperti Hadramut. Hadramut ya, sebelumnya itu sebelum Yaman, sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian karena orang-orang itu sering masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah, kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah. Yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit atau Hadramut pakai Hadramaut atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasannya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim, itu ada Tarim, ada Sewu dan seterusnya itu. Kemudian ya poin yang berikutnya itu bahwa diantaranya itu Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya mah, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian mengenai Wali Songo misalkan. Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban. Ya, asalnya adalah Basyaiban. Yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir, dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut, di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut, dan ziarahnya itu pada bulan Sya'ban ya, Ruah Sya'ban ya, Sya'ban itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah. Nggak gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah, coba ketika melihat Basyaiban misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, yaitu gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari
Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Ba'alawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhum. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Ba'alawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu orang dari Nusantara sendiri. Kiai Haji Imaduddin juga menjadi salah satu tokoh yang mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Menurutnya, ada beberapa titik lemah dalam jalur nasab yang selama ini diterima secara turun-temurun. Di sisi lain, kelompok Ba'alawi tetap mempertahankan keyakinan bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah yang sah. Jadi, siapa yang benar? Fakta menarik lainnya, ternyata Gus Baha memiliki hubungan keluarga dengan Kiai Haji Ubaidillah. Beliau adalah paman dan keponakan. Hal ini membuat perdebatan semakin menarik karena melibatkan banyak tokoh besar dengan pandangan yang berbeda. Saya tentang Gus Baha ini, Gus Baha itu adalah sosok fuqaha sejati. Fuqaha dalam konteks ini adalah beliau karakternya adalah karakter fuqaha dalam aliran jumhur. Kalau dalam aliran jumhur ini otomatis Gus Baha ideologinya adalah ideologi mayoritas. Jangan berharap Gus Baha ini melakukan sifatnya kontroversi atau syad, itu hal yang nggak mungkin. Misal bicara soal yang dikritik oleh Gus Jazuli ini, yaitu memang karakter Gus Baha. Tidak mungkin seorang Gus Baha untuk ikut Kiai Imad atau ikut Gus Jazuli. Tidak mungkin seorang jumhur itu ikut yang kontroversi yang syad. Secara fikih itu tidak mungkin. Karakternya memang udah begitu. Kiai Ubaidillah pun berbeda dengan Gus Baha yang keponakannya. Gus Baha tetap memelihara sakralisasi dzurriyyah habaib ini, sementara Kiai Ubaidillah meruntuhkan sakralisasi. Terima kasih komentarnya. Tumben ini, Dr. Soleh cerdas ini, malam ini. Jadi, apakah Gus Baha memang keliru, atau hanya kurang kitab pembanding? Yang pasti, perdebatan ini masih terbuka, dan penting bagi kita untuk terus mencari ilmu dari berbagai sumber. Jangan mudah percaya tanpa menelaah lebih dalam. Jika kalian tertarik dengan kajian seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bantu sebarkan informasi agar semakin banyak yang ikut mendiskusikan topik menarik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.